Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Syam dengan NIM 220222128. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pertanggungjawaban publik. Adapun materi yang pertama yaitu tentang teori pertanggungjawaban publik. Makna istilah pertanggungjawaban publik yaitu definisi pertanggungjawaban publik atau akuntabilitas dalam konteks organisasi sektor publik mencakup beberapa aspek penting, di mana pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menyampaikan laporan atau menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan kolektif, atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan tersebut. Hal ini mencakup pengakuan dan pengambil alihan tanggung jawab atas tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan yang telah diambil, serta kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Adapun pembahasan yang kedua yaitu tentang teori kekuasaan atau authority dalam pertanggungjawaban publik. Ada yang pertama, kekuasaan terbatas, yang kedua, pemeliharaan kekuasaan, yang ketiga, permasalahan pimpinan, yang keempat, permasalahan yang dipimpin, yang kelima, tentang birokrasi dan delegasi, yang keenam, manfaat pendelegasian, yang ketujuh, pimpinan sebagai perwujudan cita-cita pegawai. Adapun materi yang kedua yaitu sistem pertanggungjawaban publik. Sistem pertanggungjawaban publik pada organisasi publik bergantung pada sistem pemerintahan yang diterapkan. Dalam hal ini pemerintahan berkenaan dengan sistem, fungsi, cara, perbuatan, kegiatan, urusan atau tindakan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam arti luas atau semua lembaga negara maupun dalam arti sempit atau presiden beserta jajaran atau aparaturnya. Sementara itu, sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem atau tujuan untuk menjaga kestabilan negara. Adapun sistem pertanggungjawaban publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem presidensial, yang kedua, sistem parlementer, yang ketiga, negara komunis, yang keempat, demokrasi liberal, yang kelima, liberalisme, dan yang keenam, kapitalisme. Adapun materi yang ketiga yaitu tentang siklus pertanggungjawaban publik. Yang pertama, penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi. Yang kedua, pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi. Yang ketiga, penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi. Yang keempat, pembahasan draft laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Yang kelima, penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Yang keenam, pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik ke legislatif atau parlemen. Yang ketujuh, pemaparan atau pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik oleh kepala atau pimpinan organisasi di hadapan lembaga legislatif atau parlemen. Yang kedelapan yaitu penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi. Yang kesembilan, pembahasan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif atau parlemen. Yang ke-10 yaitu tentang penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi. Adapun materi yang selanjutnya yaitu tentang teknik pertanggungjawaban publik.
terbagi dua antara teknik penyusunan pelaporan pertanggungjawaban publik yang terdiri dari metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua yaitu penyampaian pelaporan pertanggungjawaban publik, yaitu terbagi atas ketiga yaitu presentasi, publikasi, dan pengiriman surat. Selanjutnya tentang contoh pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Yang pertama, pemerintah pusat. Contohnya laporan realisasi APBN sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, pemerintah daerah. Contohnya tentang transparansi dalam menyusun akuntabilitas keuangan daerah untuk dievaluasi oleh pihak berkepentingan dan masyarakat. Yang ketiga, LSM. Contohnya pencatatan dan publikasi laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan kepada konstituen dan pemberi dana. Yang keempat, yayasan. Contohnya laporan keuangan untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa dan kinerja manajerial. Yang kelima, contohnya partai politik. Contohnya yaitu good governance dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan transparansi pertanggungjawaban keuangan sebagai entitas yang menggunakan dana publik. Adapun kesimpulannya yaitu pertanggungjawaban publik di sektor publik adalah kewajiban organisasi untuk melaporkan dan menjelaskan kinerja serta tindakan mereka kepada pihak berwenang. Ini mencakup tanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Sistem pertanggungjawaban bergantung pada jenis pemerintahan seperti presidensial, parlementer, dan demokrasi liberal. Siklusnya melibatkan penetapan regulasi, penyusunan, pembahasan, dan penilaian laporan. Teknik pelaporan mencakup metode kuantitatif, kualitatif, dan gabungan, disampaikan melalui presentasi, publikasi, dan surat. Contoh praktiknya adalah laporan keuangan oleh pemerintah pusat, daerah, LSM, yayasan, dan partai politik. Baik, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.